Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah membahas masalah arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat setiap malam, setiap hari pada puasa wajib. Sudah kita bahas. Dan yang kedua, watarku mufassirin zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zurin. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yang akan kita bahas di bab akhir, secara sadar, ingat dan sadar, dan tidak terpaksa, dan bukan termasuk orang yang jahil ma'zur. Sudah kita bahas juga apa yang dinamakan jahil ma'zur dan sebaliknya jahil tidak ma'zur. Jadi ada jahil ma'zur berarti orang yang kalau dia melakukan satu kesalahan maka tidak dituntut untuk melakukan perbaikan kesalahan tersebut. Tapi kalau jahil ghairi ma'zur, orang yang jahil tapi tidak ada uzur, maka orang tersebut kalau melakukan satu kesalahan dituntut untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Dan ini sudah kita bahas Jumat kemarin. Yang ketiga, wasaimun. Saim yang artian adalah orang yang berpuasa. Hanya pelengkap. Karena berpuasa itu sesuatu yang abstrak, lain kayak sholat. Kalau sholat ada sesuatu yang nampak, zahir. Kalau puasa, kalau kita katakan seseorang itu puasa, bagaimana kita menggambarkan secara zahir puasa tadi? Gambaran puasa itu repot, karena puasa adalah sesuatu yang abstrak. Kalau sholat ada, maka itu rukun puasa, ada rukun namanya shaim, orang yang puasa, orang yang berpuasa. Kemudian faslun, wajibu ma'al qadai, dan wajib bersama qadha, lissaumi kafaratul umrah, dan wajib bersama qadha untuk puasa, membayar qadha. Di samping membayar qadha juga membayar kafarah umrah. Kafarah atau bisa dikatakan juga denda. Denda. Bisa dikatakan juga denda yang besar. Kafarah umrah wa ta'dzir, dan juga ditambahi dengan ta'dzir. Apa ta'dzir? Ta'dzir itu hukuman yang tidak ada hadnya, hukuman yang ditentukan oleh hakim pribadi. Ini hukuman ta'dzir. Misalkan kayak orang mencuri, dengan syarat-syarat tertentu ada hukumannya sudah di dalam Al-Quran. Wasari waktu faktornya jamaah ada. Kalau misalkan zina ada hadnya. Jadi ada apa namanya, ada vonisnya, ada vonis yang tetap tentang beberapa hukum. Ada hukuman-hukuman yang lain tidak ada penetapan, tapi adanya takdir. Yang menentukan adalah jenis hukuman ini, yang menentukan adalah hakim atau pengadilan. Nah, hakim menentukannya tidak boleh melebihi dari had, tidak boleh melebihi dari yang sudah ditentukan. Misalkan orang seperti kafarah umrah ini, atau misalkan orang ada orang di negara Islam, kemudian orang ini makan atau minum di jalanan, di tempat umum. Misalkan di negara Islam atau Islam, dan orang ini orang Islam, maka ditangkap oleh pemerintah Islam, ya kita bicara bukan pemerintah sekarang, dipegang dan dia hukumnya adalah takdir, terserah hakimnya untuk menentukan
bagaimana hukuman yang pantas untuk orang tersebut supaya jerah. Efek jerahnya bagaimana? Mungkin dipenjarakan 3 hari dulu, atau mungkin dipukul 5 kali misalnya, atau bagaimana, terserah. Kalau itu terserah, oke, takdir. Jadi wajib bersama menggodok puasa, kafarah uzma, dan plus takzir 3. Untuk siapa? Alaman afsada saumahu, bagi siapa-siapa yang telah merusak puasanya di Ramadan pada hari bulan Ramadan saja khusus, bukan dia yang lain, bukan puasa-puasa yang lain. Yauman kamilan, yang merusak puasanya pada bulan Ramadan 1 hari penuh, bijima'in tamin, dengan jima' yang sempurna, atimin bihilis saumi, yang berdosa kalau dia melakukan jima' tersebut kalau dia puasa. Kalau dia puasa, dia berdosa melakukan jima' tersebut. Emang ada waktu Ramadan orang melakukan jima' tidak berdosa? Ada. Apa? Kalau orang tersebut musafir, ada rokso musafir, dia boleh berjima, otomatis boleh tidak puasa, tapi nantinya wajib menggodok tanpa kafarah. Kenapa? Karena dia melakukannya sedangkan dia dalam keadaan uzur. Boleh. Dia melakukannya karena dia uzur, bepergian, musafir, kemudian dia menjima istrinya, kemudian dia niatnya itu niat rokso untuk menyintai, nanti kemudian setelah hari lain wajib membayar godoknya tanpa kafarah. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak ada uzur, kemudian dia mendekati istrinya dengan jima, maka dia di samping wajib menggodok puasanya ini di nanti hari lain, juga wajib kafarah uzma, dan kalau pemerintahan Islam wajib takzir. Kalau bukan pemerintahan Islam, takzir ini gugur. Jadinya hanya kafarah uzma saja. Kafarah uzma, kafarah yang besar. Apa kafarah uzma? Pilihan ada tiga kategori, apa 3 tingkatan kafarah uzma. Yang tidak mungkin kita memilih salah satu, tapi harus memulai dari atas. Kalau tidak sanggup, boleh berpindah ke bawah. Nah, dari 3 kafarah uzma. Apa saja? Yang pertama, membebaskan budak. Jadi kalau orang mendekati istrinya pada siang hari Ramadan, siang hari, kalau malam tak masalah, siang hari, ya, dan batal puasanya karena jima ini, bukan karena sebelum jima dia membatalkan puasa dengan minum. Kalau misalkan sebelum jima dia minum dulu, kemudian jima, otomatis batal puasanya saja, tapi tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena batal puasanya karena minum, bukan karena jima. Yang dimaksud adalah batalnya puasa karena jima, bukan karena sebab yang lain. Maka wajib membebaskan budak. Zaman sekarang namanya budak ada, repot orang mencari budak. Zaman sekarang ada mungkin di beberapa daerah di luar negeri sana, tapi sangat repot betul. Maka gugur di sana. Yang pertama, pindah ke yang dua. Apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut harus membayar puasa dengan niatan kafarah, puasa kafarah. 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan tengah-tengah mengerjakan puasa batal, maka dimulai dari awal lagi. Jadi misalnya 2 bulan itu 60 hari, anggap 60 hari. Hari ke-58 misalkan, hari ke-58 batal, maka harus mulai besoknya, mulai lagi puasa nomor 1 dari awal lagi. Kalau nggak sanggup, kondisi fisik kan, atau memang dia kondisi psikisnya nggak akan sanggup 2 bulan, maka pindah ketiga harus memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin harus dia beri makan. Dan ini mentok. Kalau misalkan dia tidak sanggup, maka menjadi doman, menjadi tanggungan dia
sampai dia sanggup. Kapanpun dia sanggup, ibaratnya kayak orang punya utang. Kapan dia sanggup bayar, harus segera dibayar. Kalau tidak sanggup sampai matinya tidak pernah sanggup, karena itu hutang kepada Allah, maka gugur kewajiban. Kalau sampai meninggal memang tidak pernah sanggup, ya sudah selesai. Tapi kalau pernah sanggup tapi tidak dibayar, maka dituntut nanti yang kiamat. Pernah sanggup bayar hutang kepada Allah, ini kafaratul uzma. Ini jadi wajib bersama qadha kafaratul uzma plus ta'zir. Terus yang berikutnya wajib malam qadha dan wajib bersama qadha. Jadi wajib qadha puasa imsak lisau fisitati mawalid. Jadi di samping nanti ini satu yang pertama tadi yang sudah kita lewati, ya kafaratul uzma. Jadi di samping dia qadha wajib bayar kafaratul uzma dan juga ta'zir kalau di negara Islam. Dan yang kedua wajib qadha plus wajib imsak, dalam artian wajib tetap menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Orang ini batal sudah, puasanya batal, tapi tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Tapi nanti setelah selesai Syawal, setelah selesai Idul Fitri, wajib dia membawaannya. Ada 6 jenis, 6 orang seperti itu. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addi bi fitrihi. Khusus untuk bulan Ramadan saja, untuk puasa bulan Ramadan saja, tidak yang lain, ya, tidak puasa-puasa yang lain, tidak puasa nazar atau puasa apa. Bagi orang-orang yang mokel dengan sengaja. Jadi mokel dengan sengaja tanpa uzur. Jadi mokel dengan sengaja tanpa uzur, maka setelah mokel dosa dia memang wajib qadha nantinya. Setelah mokel itu tetap wajib melakukan puasa itu tadi, walaupun puasanya batal, tapi tetap wajib melakukan seperti orang puasa. Misalkan ada orang mokel, jarang minum, ya. Haram ya, dosa. Dan nantinya tetap dia wajib qadha. Kemudian setengah jam kemudian dia merokok, haram, dosa lagi. 1 jam kemudian minum kopi, dosa lagi. Jadi 3 dosa. Jadi orang yang melakukan seperti itu, kenapa? Karena bagi dia orang yang membatalkan puasa tanpa uzur dan dengan sengaja itu harus tetap tetap menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Kalau dia mokel lagi ibaratnya, walaupun statusnya sudah tidak puasa memang, itu tetap mendapatkan dosa. Setiap dia menggugurkan atau melaksanakan hal yang dilarang oleh orang puasa, maka dia tetap mendapatkan dosa. Jadi yang pertama. Yang kedua, wasani ala tarikin niyyah lailan fil fardhi. Orang yang meninggalkan niat pada malam harinya. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mewajibkan niat itu setiap kali berpuasa. Jadi satu niat untuk satu puasa. Dan masanya niat adalah mulai ba'dal maghrib sampai sebelum fajar. Itu masa kita berniat. Sebelum fajar. Kalau bersamaan dengan fajar, ini tidak sah niatnya, otomatis batal puasanya dan wajib qadha dan juga tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, tapi wajib qadha. Maka itu biasanya kalau habis tarawih biasanya imamnya mengingatkan, atau ditalkin niat tarawih apa niat bareng, niat puasa bareng, puasa besoknya bareng. Kemudian ini kalau niat lupa niatnya ya, karena dia meninggalkan niat ini kalau puasa fardu. Yang ketiga, ala man tatahhara dhanan baqa'al laili fa bana khilafuhu. Bagi orang yang sahur
dia menyangka masih belum fajar, tahu-tahu ternyata sudah fajar, jadi dia makan dipikir masih gelap, tahu-tahu mendung, dilihat jam, tahu-tahu sudah jam 4.04, kan jam 4 subuh, jam 4.04, jam 4.20, tahu-tahu berarti apa? Batal kan puasanya. Kenapa? Karena dia menyangka masih belum fajar, ternyata bukan. Maka bagi orang ini tetap wajib imsak. Imsak itu wajib menahan lapar dan haus sampai maghrib, dan juga wajib qadha. Dan juga yang keempat, alaman aftar dhalan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Dan yang keempat, bagi orang-orang yang berbuka puasa menyangka sudah maghrib ternyata belum. Dan bukan yakin, kalau yakin tidak masalah. Maka itu harus yakin kita bahwa ini sudah buka, atau kita harus yakin bahwa ini telah fajar. Dan juga sedikit membahas masalah azan yang terjadi di Kota Malang, mungkin juga di kota-kota yang lainnya. Di Kota Malang ini ada dua macam azan, ya kan? Bukan namanya ya, bukan lafaznya, enggak, lafaznya alhamdulillah semua sama. Kalau di beberapa kota lain ada yang berbeda. Kalau di Iran sana azannya ada tambahannya. Kalau di sini maksudnya waktu, terutama maghrib kelihatan. Ada yang sebelum tenggelam penuh sudah ada. Ada yang tenggelam penuh ada. Yang ahlu sunnah wal jamaah kita mazhab Syafi'i tenggelamnya matahari. Ya, tenggelamnya matahari. Memang kita tidak bisa lihat di sini, tapi kita bisa melihat dari apa hitungan bintang. Misalnya orang dulu pakai astronomi ada hitungannya sih. Yang mungkin kalau kita patokan, kalau di Malang ini kita bisa patokan jamek, karena mereka memakai apa? Betul-betul memakai empat ya, betul-betul memakai akurat, tidak ada akurat betul. Kalau di padang pasir atau lautan kelihatan, jadi bola matahari ini masuk keseluruhan, kan bolanya bunter gini. Nah, kalau padang pasir kelihatan. Nah, di pandangan kita padang pasir ini masuk tenggelam keseluruhan sampai habis bolanya, bunderannya itu sudah tenggelam semua, barulah itu maghrib. Tapi ada beberapa azan di sini ya, beberapa azan di Indonesia yang masih baru tenggelam sudah azan. Nah, kalau kita mengikuti azan yang ini, maka kita batal puasanya. Makanya itu hati-hati masalah itu. Karena kita kalau misalkan sudah ngedepi bukuan sudah tak tahan. Ada orang azan dulu langsung kepingin agak-agak di blok ini. Karena ada anak kecil azan aja dipikir azan duluan. Kalau dulu di Malang kan ada Blanggur, sekarang nggak ada. Blanggur itu dia sinkron sama jamek. Ya, Blanggur itu dengar, di sini pun dengar. Dan zaman abang saya dulu kalau Ramadan setiap hari ada pengajian seperti ini, setiap hari. Jadi kalau sudah yang dekat-dekat maghrib itu nunggu Blanggur, nunggu suaranya Blanggur. Kami di sini dengar jalan malam. Blanggur baru karena sinkron sama jamek. Memang seperti itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan seperti itu. Juga masalah fajarnya pun demikian. Dan perlu diperhatikan juga yang sering orang pernah kaprah, banyak orang yang masih sahur sedangkan azan muadzin sudah azan, tapi masih sahur. Dia menyatakan kalau azannya belum habis maka masih boleh makan, belum masuk fajar. Ini salah, kaprah. Jadi mereka menganggap kalau azannya belum habis masih boleh makan. Ada sebagian orang seperti itu. Ya melihat berarti dawa aja. Misalnya azan itu kan azan itu 4 jam dibayar itu azan 4 jam. 4 jam jadi kemana? Salah gitu. Kenapa? Karena tukang azan
muadzin tidak akan berazan kecuali telah masuk waktu. Jadi kalau sudah orang itu azan, maka berarti telah masuk waktu fajar, ya kan? Nah, boleh orang itu azan sebelum masuk waktu fajar walaupun sedetik. Nggak boleh, nggak boleh kalau memang niatnya untuk azan subuhnya ya. Kecuali kalau memang niat azan biasa, kalau niat itu karena akan membingungkan orang waktunya itu gimana. Karena azan itu harus setelah masuk waktu. Ya, ini kita yang kita lakukan kalau azan di masjid yang orang itu berpedoman dengan itu. Nah, tidak akan azan kecuali setelah masuk waktu, kayak esok maghrib. Tidak akan azan maghrib kecuali setelah masuk waktu maghrib. Tidak akan azan asar kecuali setelah masuk waktu asar. Jadi kalau sudah azan kita masih makan atau sudah azan kita masih makan, ini salah. Nah, berarti kita sudah makan di waktu yang kita ini harusnya berpuasa, maka batal puasanya dan masih godok, tapi tetap imsak sampai maghribnya. Itu yang keempat. Yang kelima, wal khamisu alaman bana lahu yaumul farasina sya'bana annahu min Ramadan. Bagi orang-orang yang menyangka hari ke-30 itu 30 Sya'ban dari Ramadan. Jadi kalau misalkan kita tanggal 30, kita menyangka tanggal 30 Sya'ban, kita menyangka ini tanggal 30 Sya'ban. Nah, tanggal 30 Sya'ban. Kita tidak puasa. Tahu-tahu ada berita yang dari pemerintahan menetapkan bahwa sekarang bukan 30 Sya'ban tapi tanggal 1 Ramadan. Maka bagaimana yang berlaku? Yang berlaku adalah kita wajib imsak dan nantinya wajib qadha. Imsak itu berarti kan dari menahan lapar dan haus. Wajib imsak dan wajib qadha nantinya. Ini kalau misalkan tanggal 30 ternyata tanggal 1, kita ngira tanggal 30. Terus yang ke-6, wasadisu ala man sabaqahu ma'un. Bagi orang-orang yang kemasukan air tanpa sengaja, al-mubalaghati min madmadatin wastinsyakin, dari kumur dan membersihkan hidung dengan air yang berlebihan. Kalau tidak berlebihan, kumur atau membersihkan hidung karena syar'i tidak berlebihan, tapi ada yang masuk tanpa sengaja tidak batal. Misalkan orang wudhu kan sunah sebelum wudhu kumur dan juga membersihkan hidung, dan dia menggunakan air sekedarnya kumurnya. Terus tanpa sengaja ada yang masuk air tersebut, tidak apa-apa. Tapi kalau dilebihkan air tadi sampai ibaratnya penuh mulut ini, kumur dengan perutnya dengan mulut yang penuh dengan air, ada yang masuk tanpa sengaja pun maka membatalkan puasa. Kenapa? Karena berlebihan. Ini di hal yang syar'i. Kalau hal yang wajib, misalkan orang ada najis di mulutnya, kemudian dia kumur dengan air yang berlebihan pun dan tanpa sengaja air masuk, tidak batal. Kalau kumurnya kumur wajib. Kumur wajib itu kumur orang yang membersihkan najis dari mulut. Kalau kumur sunnah, mubalaghah tanpa sengaja masuk air, batal. Kalau sekedar kumur, gimana? Ya juga sama. Tanpa mubalaghah pun bisa batal. Kalau tidak syar'i, misalkan rasanya kering mulut, kemudian kumur, apalagi kumurnya pakai degan. Kumur pakai degan, ambil sirup merah gitu ya, dikumurkan. Ada yang masuk ya, sengaja tidak sengaja batal. Banyak tidak banyak tetap batal. Tuh saya cuma tak sendok teh kok kumurnya batal.
agama bukan syar'i, bukan disyariatkan ya, bukan disunahkan atau diwajibkan. Maka itu juga perlu dihadapi juga kalau mandi. Mandi kalau misalkan orang ini mandinya mandi yang disyariatkan, kemudian tanpa sengaja masuk air, dilihat. Kalau mandinya itu diguyur dan dia karena mandi itu adalah syariat, sunnah atau wajib, dan mandinya diguyur, kemasukan tanpa sengaja tidak batal. Tanpa sengaja. Bukan orang mandi terus mangap gitu. Tidak. Kalau mangap berarti sengaja. Itu kan jadi mangap. Tapi kalau mandinya menyelam, sengaja atau tidak, dia mandinya itu syariatkah atau tidak, maka akan membatalkan puasa. Kalau menyelam, kalau kemasukan air, kalau menyelam. Nah, itu kalau mandi biasa, mandi tanjid atau apa, kalau kemasukan air, walaupun menyelam atau tidak, ini membatalkan puasa. Kalau mandi biasa. Maka itu lebih baik kalau kita mau mandi, mandinya kita jadikan mandi yang sunnah. Ini sudah kita bahas di bab mandi dulu. Jadi mandi yang biasa kita jadikan berpahala dengan niat yang sudah kita bahas panjang lebar waktu itu. Kemudian faslun, masuk ke fasal berikutnya. Dan ini tadi bagi orang-orang yang misalkan intinya, kaidahnya, orang yang batal puasanya tanpa uzur maka wajib imsak dan qadha. Tapi orang yang batal puasanya karena uzur maka tidak wajib imsak tapi hanya sunnah. Seperti orang haid atau nifas, uzur, mereka makan minum berat. Tapi ya secara adat tidak di depan orang yang puasa ya, secara akhlak. Kalau dia ngomong minum es dengan itu bukan akhlak sebenarnya. Walaupun saya berhalangan, mati berhalangan, tapi mata kita tidak berhalangan. Yang ketok aja mobil kemana. Secara adat tidak beradab. Atau orang yang menyusui atau orang hamil, karena udah atau orang sakit. Atau orang musafir bepergian, itu tidak wajib dimasak. Faslun, fasal berikutnya. Ada pertanyaan masalah hal-hal yang makruh di Ramadan. Apakah memakai siwak itu makruh di bulan Ramadan pada siang hari, siwakan? Mazhab mengatakan wa yukrahu ba'da zawal ini. Tapi waktu Nawawi dan yukrahu. Makruh menurut mazhab Imam Syafi'i, pertama dikatakan makruh bersiwak setelah zawal. Jadi setelah habis zuhur sampai maghrib itu bersiwakan makruh. Tapi Imam Nawawi mengatakan waqti la yukrahu. Waqti Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi dikatakan tidak makruh bersiwak. Tapi perlu diperhatikan kalau masalah siwak, apabila kita bersiwak kan basah dengan ludah, kemudian kita cabut keluar, kemudian kan basah di ludah, dengan ludah kita kan basah, kemudian siwaknya yang basah tadi itu yang sudah kita cabut kita masukkan lagi ke mulut dan kita telan airnya ludah yang ada di siwak ini tadi, membatalkan puasa. Yang tadi akan kita bahas lagi, masalah membatalkan puasa. Dan juga masalah memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi apakah makruh pada siang hari orang puasa memakai minyak wangi, apakah makruh? Itu kias. Ya, kias dengan siwak. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan kalau misalkan tabrakan dengan Jumat kita tidak makruh. Jumat kita kan sunnah memakai minyak wangi-wangian. Nah terus sedangkan waktu Ramadan hari Jumat lagi, bagaimana apakah kita memakai apa tidak? Memakai tetap. Karena
lebih kuatan memakai daripada tidak, karena yang tidak itu adalah iya. Dan juga 3 hal yang makruh menolaknya, menolak pemberian 3 hal ini makruh. Kalau orang ngasih 3 jenis ini makruh ditolak. Apa? Yang pertama minyak wangi. Atau orang ngasih minyak wangi makruh ditolak karena sunnah. Tapi yang ngasih kudu ya tahu diri lah, jangan minyak wangi yang lain yang ngasih. Ditolak terus minyak wangi yang lain aja. Memang makruh, nolaknya makruh tapi minyak wangi nggak enak waktu. Dalam hati konsol. Satu, minyak. Yang kedua, susu. Atau ada sebagian orang mengatakan walaupun makanan yang ada susunya, susu kambing, sapi, unta, makruh menolak susu. Rasulullah menghindari susu pemberian. Yang ketiga, bantal, takiyah. Bisa ada di takiyah untuk senderan. Ketika kita agar menyorang dikasih bantal untuk sendenan atau untuk apa, untuk bertelekan begini, apa takiyah namanya, bertumpu dengan tangan dengan apa, sikut kanan atau gitu. Ini juga makruh menolaknya apabila kita diberi bantal tadi. Jadi tidak harus. Kalau uang makruh tidak, kenapa? Kebanyakan orang mengatakan kalau uang ya wajib diterima. Paslon ini masuk ke masalah yaqtul shaum, yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yaqtul shaum biriddatin, batal puasa dengan murtad. Kita sudah pernah bahas juga, murtad itu bisa terjadi dengan 3 cara atau 3 jalan. Bifi'lin wa qaulin wa 'azmin. Dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan niatan. Murtad itu bisa terjadi. Seketika apabila orang itu sedang puasa, kemudian dia melakukan hal yang murtad, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan perbuatan atau dengan niatan, maka batallah puasanya seketika itu juga. Yang murtad wajib golok pasti. Kemudian wahaidin, dan membatalkan puasa karena haid, bihaidin. Orang haid walaupun sebentar itu batal puasanya. Wanifatin, dan juga orang yang nifas juga membatalkan puasa. Wa wiladatin, ini sudah kita bahas kan apa itu haid, apa nifas, atau wiladah. Kalau haid adalah damul jibillah, dam yang keluar karena memang apa namanya normalnya seorang wanita yang keluar setiap bulan, darah kotor. Yang nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, ba'da wiladah. Kalau damul wiladah adalah darah yang keluar ma'al wiladah, bersama wiladah, bersamaan dengan melahirkan, namanya wiladah. Kemudian yang kelima, wal jununin walau lahzatan, dan gila walaupun sebentar. Gila, stres, gila, itu juga batal. Yang keenam, wabi irma'in, dan dengan pingsan, wasukrin dan mabuk, ta'adda bihima, yang dengan sengaja mabuknya atau pingsannya, in amma jami'an nahar, kalau menyeluruh 1 hari penuh. Ini menurut Imam Nasir dikatakan walau lahzatan, kalau sengaja walaupun sebentar batal. Tapi yang sebagian ulama mengatakan kalau sengaja seluruh hari siang hari Ramadan itu dia pingsan dengan sengaja, misalkan waktu sahur dia minum
sesuatu obat yang bikin dia pingsan sampai isya baru sadar, ini batal. Kalau sengaja kan enggak, kalau tidak sengaja enggak. Tapi sebagian orang mengatakan walaupun sebentar, kalau sengaja tetap batal. Pingsan sengaja atau mabuk dengan sengaja, walaupun sebentar. Kemudian Lima 15. Allah. Ada tambahan tadi. Kita tambah aja. Yang membatalkan puasa ya, kita tambah tadi. Setelah insan dan yang penting usul ainin mimman tadi maksud ilal jauh, maksudnya benda dari tempat yang terbuka, mulut, telinganya tersilat, mata juga tersilat, hidung atau dubur atau kubur, ya. Tempat yang terbuka ke jauh ini membatalkan puasa. Atau misalkan ada orang kena pisau atau apa hingga terbuka perutnya, kemudian kemasukan air atau kemasukan apa, ini juga batal puasa. Misalnya, atau apa namanya infus. Infus itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena salurannya itu kesaluran ke dalam jauh, karena itu saluran makanan. Infus itu. Dan yang dipakai air itu adalah air makanan. Lain kalau suntik yang di daerah pantat biasanya, urat dan daerah urat itu tidak batal. Tapi untuk jaga-jaga lebih baik kalau mau suntik memang tidak di siang hari Ramadan. Kecuali masuk akal ya. Kalau infus juga memang batal puasanya. Infus di samping sholatnya juga nanti ada bahasnya. Sudah kita bahas kalau masalah infus ini, masalah sholatnya gimana. Karena ini kan mutasil jenazah. Nah, terus benda apapun juga, baik benda yang biasa dimakan atau tidak, baik benda yang biasa diminum ataupun tidak. Neker, masa orang makan neker? Enggak kan? Juntal, batal. Atau misalkan air aki, sama minum air aki, enggak ada. Diminum, batal. Atau mur, bau, jelek, batal. Pokoknya yang masuk benda apa saja, walaupun bukan berupa makanan atau minuman, termasuk rokok. Karena rokok itu asapnya berbenda. Kalau kita rokokan ya, terus kita sebel ke kertas, kan ngeflek kayak ada sedikit kayak gelali gitu, coklat atau kemerah. Nah ini benda yang ada di asap rokok itu tadi. Ini membatalkan puasa. Atau obat semprotan asma itu juga membatalkan puasa karena itu juga berbentuk ada bendanya. Remason. Jadi apakah itu berbenda atau tidak uapnya? Kalau uapnya itu berbenda apa itu? Berbenda enggak? Kalau berbenda, ya uapnya itu ada dengan mungkin kalau kita kita sedot ke mungkin tisu atau gimana, terus ngeflek ke tisu atau tidak, ininya mungkin gimana, nah itu juga batal. Seperti semprotan gitu kan. Kalau enggak hanya berupa bau-bauan saja tidak batal tapi makruh.
Tidak batal menjadi makruh kalau tidak berbenda. Tidak ada benda yang terlepas dari air mata itu ke dalam jauh kita. Jadi apapun juga bendanya. Atau misalkan kalau saya ucap cebok istinja. Kalau kita istinja buang air besar kemudian istinja dan membersihkan tempat buang air besar itu dengan jari. Ya, kan untuk membersihkan dalamnya kan dimasukkan jari. Nah, kalau masuk jari dengan kelebihan, ada yang mengatakan lebih dari 1 ruas jari, batal puasanya. Jadi batal puasanya. Sudah bagi perempuan kalau misalnya istinja memasukkan jari batal puasanya. Atau kalau misalkan bersihkan hidung, tapi kalau bersihkan hidung dengan tangan jauh sudah ganjil sampai sini ya. Kalau hidung ini batasnya sampai ini, sampai apa namanya pangkal hidung di dalam pangkal hidung ini membatalkan. Ini kalau kita bisa terjadi kalau kita bersihkan hidung dengan kapas, cotton bud, dengan cotton bud masuk ke dalam, terlalu masuk ke dalam sampai ke rongga pangkal hidung ini batal. Itu batal. Obat tetes mata menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut Muhammad Imam Syafi'i dikatakan tidak batal. Dari mana tidak masalah? Setelah tetes mata kerasa yang keseluruhan itu tidak masalah. Teringat itu batal dari Imam Syafi'i, tapi ulama mutaakhirin seperti Imam Ghazali mengatakan tidak. Kenapa? Karena telinga termasuk bukan manfaat maktuh, tapi manfaat jadi apa namanya? Buntu, telinga ini buntu, cuma kaki tidak ada tembus-tembusannya. Mandi wajib atau kemasukan? Mandi sunnah enggak? Jadi kalau misalkan mandi wajib kemasukan air bagaimana? Kalau tidak sengaja dan mandinya diguyur dan mandinya mandi wajib atau sunnah tidak batal. Ya, kalau misalkan bukan maka ini insya Allah kita lanjutkan minggu yang datang masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat kita begini wasun yang Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hitungan peringatan dari masjidnya imsak kita itu mas boleh. Nah, kalau peringatan masjid jami biasanya ada imsak. Kalau ada imsak kurang sekian menit, imsak kurang sekian menit, kemudian sudah imsak. Ini sunnah untuk berimsak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai keluar ke masjid dan berhenti dari makan atau minum sahur dengan jarak jangka 50 ayat dari fajar. Sebelum fajar 50 ayat. Ya imsak sekarang ini kira-kira berapa menit? 10 menit ya? 10 menitan. Itu sunnah untuk tidak makan dan minum. Jaga-jaga sudah. Mulai tidak makan dan minum di situ. Kalau imsak masih minum masih rokoknya kayak gini mana-mana. Ya nggak masalah, cuma takutnya pas enakan rokoknya pas enakan disamsu atau apa enakan lalu waktu sampai 10 menit lebih kebabas batal puasanya, wajib godok dan malah wajib imsak sampai maghrib karena tidak ada selah ya, tidak ada jaga-jaga 10 menit jaga-jaga tidak ada. Nah terus ya apa kalau ya sahurnya bangunnya lebih awal aja biar tidak susu. Jadi itu sunnah. Mengakhirkan sahur sunnah, menyegerakan buka juga sunnah. Tapi mengakhirkan sahur adalah sampai 10 menit sebelum azan fajar. Itu sunnahnya. Ada soalnya? Enggak. Kalau memberi makan diganti uang tidak harus memberi makan, berupa makanan pokok. 60 orang. Kalau tadi berjima di siang hari bulan Ramadan kan wajib qada dan kafarah. Terus kalau misalnya orang yang seperti berhubungan tapi bukan mahram seperti orang pacaran itu gimana? Apakah wajib kafarah? Kalau itu malah enggak, tapi dosa besar. Dosanya gede. Dosanya besar. Ada yang mengatakan juga, ya juga walaupun bahima, ya. Walaupun jima dengan bahima dengan binatang pokoknya jima. Walaupun dengan binatang, tapi ya dosa besar, tapi tetap mendapatkan kata ulama dan kata puasanya. Ini kalau membatalkan puasanya karena itu, membatalkan puasanya karena jima pertama kalinya batal karena jima. Kalau perempuan tidak wajib kafaratul ulama, kenapa? Karena perempuan itu waktu
waktu jima Iwajul fasabahnya separuh itu sudah batal batal puasanya. Jadi dia sebelum jima sudah batal duluan perempuan, kalau laki enggak. Karena masuknya sesuatu walaupun separuhnya angulah ini dari masuknya separuh itu sudah batal. Kecok ya, ke lubang jok mulut ke atas itu sudah batal. Maka itu tidak ada wanita yang mempunyai kafaratul ijma atau menjadi kafaratul ijma. Ada Safar pada zaman boleh mokel di perjalanan. Kalau dia memang safarnya ini berat, boleh. Safarnya berat, apalagi zaman sekarang panas ya, sudah panas. Kalau tidak naik mobil AC atau bis AC yang sorot, itu boleh kalau memang sorot dan bisa mentakkan. Mokelnya dengan rosol kalau dia mokel dengan udus dan wajib kodok pastinya. Allah akan bersama pada